Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaliani dari SD Negeri Langgo. Izinkan saya pada kesempatan ini memaparkan praktik baik saya tentang pelaksanaan asesmen melalui APAM di fase B SD Negeri Langgo. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2024 menyatakan bahwa pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Asesmen pembelajaran diharapkan dapat memberikan informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Asesmen dapat berupa formatif dan sumatif. Asesmen formatif dapat berupa asesmen pada awal pembelajaran dan asesmen pada saat pembelajaran. Asesmen formatif pada awal pembelajaran digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Sementara, asesmen formatif pada saat pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses belajar, yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembelajaran dan melakukan revisi apabila diperlukan. Selanjutnya, pendidik perlu mengadakan asesmen sumatif untuk memastikan ketercapaian hasil belajar dari keseluruhan tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, kita membutuhkan peserta didik yang percaya diri, mandiri, fleksibel, serta punya motivasi diri untuk belajar. Namun, untuk mewujudkan hal itu di SD Negeri Langgo terasa sangat sulit, karena peserta didik di SD Negeri Langgo memiliki motivasi yang rendah dalam belajar. Bahkan, untuk ke sekolah pun mereka kurang termotivasi sehingga hasil belajarnya selalu rendah. Saat saya berkunjung ke rumah peserta didik yang tidak mau hadir ke sekolah, saya menemukan bahwa peserta didik saya tidak berminat dalam belajar, terutama pelajaran matematika. Karena menurut mereka, pelajaran matematika merupakan momok yang menakutkan, terutama saat mulai dilakukan asesmen. Mereka juga tidak tertarik untuk belajar matematika, karena sulit memahaminya sehingga lebih tertarik bermain game di HP. Hal ini menarik perhatian saya untuk mengubah cara pandang peserta didik saya dalam memandang pelajaran yang sulit menjadi mudah, dengan merancang pembelajaran matematika yang menarik serta asesmen dalam pembelajaran asik dan menyenangkan atau APAM. Tantangan dalam permasalahan ini adalah bagaimana meyakinkan peserta didik saya agar rajin hadir ke sekolah, meyakinkan orang tua agar mengizinkan anaknya membawa HP selama proses asesmen sumatif, dan mengubah persepsi peserta didik bahwa asesmen dalam pembelajaran itu sulit, serta melakukan asesmen formatif di awal pembelajaran untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa agar dapat menyajikan asesmen formatif dalam proses pembelajaran dan sumatif di akhir pembelajaran yang asik, menyenangkan, serta tepat sesuai yang dibutuhkan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan hasil belajarnya juga meningkat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya juga harus mencari solusi bagaimana caranya membuat metode agar pelaksanaan asesmen, baik formatif maupun sumatif ini dapat berjalan dengan baik, efektif, dan bermanfaat tidak hanya untuk saya atau peserta didik di kelas saya, tetapi juga untuk semua peserta didik yang ada di sekolah. Dari permasalahan tersebut, saya melakukan aksi dengan menerapkan prinsip-prinsip asesmen, di mana salah satu prinsipnya mendorong penggunaan berbagai bentuk asesmen. Bukan hanya tes tertulis agar pembelajaran bisa lebih terfokus pada kegiatan yang bermakna, serta informasi atau umpan balik dari asesmen tentang kemampuan peserta didik juga menjadi lebih kaya dan bermanfaat dalam proses. Saya memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Saya memberikan asesmen formatif pada awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Asesmen formatif pada awal pembelajaran berupa kognitif dan non-kognitif. Saya rancang di Canva dan saya bagikan pada semua peserta didik. Namun, asesmen formatif pada awal pembelajaran bersifat dinamis, sehingga harus dilakukan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, saya menyimpan data tentang hasil asesmen formatif di awal pembelajaran di Google Site, agar menjadi pedoman saya dalam melakukan asesmen formatif awal pembelajaran di kesempatan berikutnya. Hal itu juga bertujuan menjadi perbandingan dalam menilai perubahan belajar dan sikap peserta didik. Asesmen formatif dalam proses pembelajaran, saya mengangkat tradisi membuat kue apam atau ted apam khas PD Aceh. Tradisi ted apam yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat PD sejak puluhan tahun lalu, kini mulai masuk ke sekolah-sekolah.
Bahkan di setiap sekolah di PD sudah diwajibkan TET APAM yang dimulai sejak tahun 2022. Namun sejauh ini belum ada yang mengaitkan tradisi tersebut dengan pembelajaran. Padahal dari hasil identifikasi saya, tradisi TET APAM sangat dekat dengan kegiatan pembelajaran. Tradisi TET APAM juga memperkuat karakter profil pelajar Pancasila seperti menumbuhkan sikap gotong royong dan mandiri. Tradisi ini juga sesuai dengan penerapan numerasi seperti menghitung waktu berapa lama APAM dimasak. Dalam melakukan asesmen formatif dengan menggunakan APAM, kegiatan yang dilakukan peserta didik adalah membuat kue APAM. Peserta didik menyiapkan semua alat dan bahannya dengan bimbingan guru. Peserta didik juga mengukur takaran membuat adonan kue APAM dengan materi pecahan seperti sepertiga gelas santan, berapa banyak tepung yang dibutuhkan. Kue APAM yang telah dibuat juga menjadi media menyelesaikan asesmen formatif pada pelajaran matematika pecahan. Hal ini bertujuan agar asesmen yang peserta didik anggap sulit menjadi mudah dan bermakna karena dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka. Untuk asesmen sumatif, saya merancang asesmen berbasis game, yang di dalam permainannya terdapat soal-soal asesmen sumatif. Asesmen berbasis game saya rancang karena peserta didik lebih tertarik bermain game daripada pergi ke sekolah dan belajar. Tujuan dari penggunaan asesmen berbasis game agar peserta didik juga merasakan asesmen pembelajaran asik dan menyenangkan atau APAM. Asesmen berbasis game ini dapat diakses setelah saya bagikan link kepada peserta didik. Asesmen berbasis game ini penggunaannya mudah dipahami oleh peserta didik karena memiliki fitur yang sederhana. Berdasarkan gambar di samping tentukan pecahan senilainya. 3/15. Asesmen berbasis game ini memiliki waktu pengerjaan soal yang dapat diatur oleh guru sesuai dengan kecepatan belajar peserta didik. Refleksi kegiatan asesmen yang saya lakukan dengan menggunakan refleksi praktik pembelajaran dan asesmen model 4F. Peserta didik saya berikan kertas refleksi yang di dalamnya terdapat 4 pertanyaan pematik, yaitu sebagai berikut. 1. Ceritakan peristiwa yang kamu alami selama proses pembelajaran. 2. Ceritakan bagaimana perasaanmu saat proses pembelajaran. 3. Ceritakan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. 4. Ceritakan apakah pelajaran hari ini terutama saat kamu melakukan asesmen apakah bermanfaat bagimu. Setelah saya melakukan refleksi, maka saya dapat melihat bagaimana dampak dari penggunaan asesmen pembelajaran asik dan menyenangkan atau APAM telah memberikan hasil yang nyata. Adapun hasil dari asesmen asyik dan menyenangkan adalah 1. Peserta didik termotivasi untuk ke sekolah. 2. Pelajaran matematika dan asesmen bukan lagi momok yang menakutkan bagi peserta didik. 3. Pelajaran di sekolah sama menyenangkan dengan bermain game. 4. Tujuan pembelajaran tercapai dan hasil belajar meningkat. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen APAM secara signifikan berkontribusi pada peningkatan hasil belajar, terutama dalam aspek pemecahan masalah dan kreativitas. Temuan ini mengidentifikasikan pentingnya metode asesmen yang inovatif dalam mendukung pembelajaran efektif di lingkungan pendidikan. Penerapan asesmen APAM dapat dimanfaatkan oleh semua pendidik baik dalam pelajaran matematika maupun pelajaran lainnya, agar asesmen pembelajaran menjadi asyik dan menyenangkan atau APAM. Secara keseluruhan, pembelajaran pecahan hari ini berhasil dan menyenangkan. Siswa menunjukkan kemajuan yang baik dalam memahami pecahan. Saya suka belajar sambil TET APAM dan bermain game karena asik dan menyenangkan, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Demikian praktik baik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.